Mungkin di tengah dunia saat ini kita tanda petik ya dipaksa atau dikondisikan untuk kita bisa mencampurkan iman kita dengan ajaran-ajaran dunia di sekitar kita. Bahkan mungkin kita mentoleransi hal-hal moral yang rusak gitu ya, atau hal-hal yang lain yang negatif kita toleransi seolah menjadi benar padahal salah. Salam sahabat, dengan Pastor Fabio di sini. Kita akan lanjutkan renungan kita di Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pergamus itu adalah dikenal sebagai kota pusat penyembahan-penyembahan dewa-dewa. Salah satunya adalah dewa Zeus. Dia ada tempat khusus, altar khusus untuk menyembah dewa Zeus yang cukup besar. Dan juga ada tempat atau altar untuk menyembah kepada Kaisar Roma. Nah, Kristus datang kepada jemaat Pergamus ini dengan mengatakan sebagai pedang tajam bermata dua. Nah, pedang tajam bermata dua ini merupakan simbol, artinya otoritas firman Tuhan. Kita bisa bandingkan Ibrani 4 ayat 12. Pedang itu membedakan yang benar dan yang salah, dan pedang itu bisa menghakimi dan membersihkan gereja dari ajaran palsu pada masa itu. Memang Tuhan juga memberikan pujian kepada jemaat Pergamus. Dikatakan, engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu. Nah, jemaat Pergamus ini ada yang tetap setia kepada Kristus. Walaupun situasinya itu semua pada penyembah berhala, tetapi ada juga yang tetap setia. Salah satunya adalah Antipas, disebut saksiku yang setia. Nah, kemungkinan besar dia itu adalah pemimpin gereja yang mati terbunuh atau martir karena tidak mau menyembah kepada kaisar. Bukan saja pujian, tetapi Tuhan juga memberikan teguran kepada jemaat Pergamus. Yesus menegur karena sebagian jemaat terpengaruh ajaran sesat, yaitu ajaran Bileam. Kalau kita mengacu pada Bilangan 22 sampai 25, Bileam itu menyesatkan Israel untuk berzina dan makan makanan berhala. Sementara itu ada ajaran Nikolaus, yaitu kelompok yang sangat toleransi dengan moral dan penyembahan berhala. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana jemaat itu mencampurkan iman dengan dunia. Mereka berharap dengan adanya kompromi itu, maka mereka tetap diterima oleh masyarakat sekitar. Namun Tuhan juga memberikan kesempatan untuk pertobatan. Yesus berkata, bertobatlah, jika tidak aku akan segera datang kepadamu dan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Artinya memang Tuhan Yesus sendiri yang akan menyucikan umat-umat yang tidak bertobat. Nah, bagi yang tetap setia, ada janji bagi yang menang ya, bagi yang menang dalam kesetiaan, ada dua simbol berkat rohani. Yang pertama adalah mana yang tersembunyi. Ini melambangkan persekutuan rohani yang dalam dengan Kristus. Jadi makanan rohani yang tidak dilihat dunia, yakni kepuasan dan hidup yang sejati di dalam Tuhan. Yang kedua adalah batu putih dengan nama baru. Batu putih biasanya pada masa itu dipakai sebagai tanda pengakuan atau pembebasan dalam pengadilan, atau juga dipakai sebagai tiket masuk ke dalam satu pesta kemenangan. Nah, sementara nama baru itu melambangkan identitas baru dalam Kristus yang hanya dikenal antara Tuhan dan pribadi itu sendiri. Jadi kesetiaan itu menghasilkan victory, kemenangan, dan juga hubungan yang intim dengan Tuhan dan masuk ke dalam bagian kerajaan Allah. Jadi sahabat sekalian, mungkin di tengah dunia saat ini kita tanda petik ya dipaksa atau dikondisikan untuk kita bisa mencampurkan iman kita dengan ajaran-ajaran dunia di sekitar kita. Bahkan mungkin kita mentoleransi hal-hal moral yang rusak gitu ya, atau hal-hal yang lain yang negatif kita toleransi seolah menjadi benar padahal salah. Nah, disinilah tantangan iman kita, menjaga iman kita tetap murni dan tetap setia kepada Tuhan. Disinilah pergumulan kita. Kalau kita sudah jatuh, mari kita ada panggilan pertobatan dari Tuhan, dan kalau kita tetap setia, maka ada janji kemenangan bagi kita sekalian. Oleh karena itu sahabat sekalian, mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini, dan kita tetap fokus untuk mempertahankan iman kita yang setia kepada Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kebengkokan ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.